warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Novia Ramawati, bisa dipanggil dengan Bu Novi. Dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvin Vicky Antika, dapat dipanggil dengan Bu Alvin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu kupu-kupu? Nah, dari mana ya asal kupu-kupu itu? Nah, untuk mengetahui asal dari kupu-kupu itu, simak video berikut ini. Sebelum menuju ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai identitas materi yang berupa kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Indikator 3.2.1 menjelaskan pengertian siklus hidup hewan. 3.2.2 menjelaskan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. 3.2.3 menjelaskan siklus hidup hewan yang tidak bermetamorfosis. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati media pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian siklus hidup hewan dengan tepat. 2. Setelah mengamati media pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dengan tepat. 3. Setelah mengamati media pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan tepat. 4. Setelah mengamati media pembelajaran, siswa dapat menjelaskan siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis dengan tepat. 5. Setelah mengamati media pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna beserta tahapannya dengan tepat. 6. Setelah mengamati media pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna beserta tahapannya dengan tepat. 7. Setelah mengamati media pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 3 contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis beserta tahapannya dengan tepat. 8. Melalui kegiatan menyusun gambar tahapan siklus hidup hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Selanjutnya, kita menuju materi inti pada pembelajaran kita hari ini, yaitu materi tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan cara yang berbeda di setiap hewannya. Dalam siklus hidup hewan, ada yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk.
Berdasarkan perubahan bentuknya, siklus hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis dan hewan yang mengalami metamorfosis. Pada hewan yang mengalami metamorfosis dibagi lagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Untuk yang pertama, kita akan membahas hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu ayam, kucing, dan ikan. Yang pertama, kita akan membahas siklus hidup dari ayam. Telur adalah tempat yang di dalamnya terdapat zigot sebagai tempat embrio. Telur akan menetas setelah melalui proses pengeraman yang berlangsung selama 21 hari. Proses pengeraman selain dierami oleh induk ayam, bisa juga dengan bantuan tangan manusia dengan metode inkubator. Perkembangan anak ayam yang baru menetas mulai dilihat minimal 3 hari setelah menetas. Setelah umur 3 hari, anak ayam mulai menampakkan ciri-ciri yaitu dari perubahan bulu sayap seperti jenis kelaminnya. Pada anak ayam kelamin jantan mengalami perkembangan bulu yang cenderung lebih lebat dibandingkan anak ayam kelamin betina. Ayam dewasa akan mulai memasuki masa reproduksi pertama kali. Ayam betina mulai siap dibuahi dan memiliki sel telur yang mulai dibuahi saat usia sekitar 7 hingga 8 bulan. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang siklus hidup kucing. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Anak kucing umumnya memiliki rambut yang sama dengan induknya. Namun, ada juga anak kucing yang memiliki rambut berbeda dengan induknya. Fase remaja berlangsung pada umur 17 minggu hingga 1 tahun. Pada tahap ini, organ-organ reproduksi mulai berfungsi dengan baik dan terjadi kematangan seksual. Dengan kata lain, kucing masuk dalam masa pubertas. Fase dewasa berlangsung umur 1 hingga 6 tahun. Pada fase remaja hingga dewasa, kucing mengalami proses reproduksi. Yang terakhir, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah siklus hidup dari ikan. Telur ikan sangat bergantung pada suhu dari perairan tempat telur tersebut berada. Jika berada pada perairan hangat, maka telur akan cepat menetas. Begitu juga sebaliknya. Larva adalah sebutan ikan kecil yang baru menetas dari telur. Ikan-ikan kecil ini memiliki bentuk tubuh yang menyerupai induknya. Selang beberapa waktu, larva-larva tersebut tumbuh menjadi dewasa hingga menjadi ikan jantan dan ikan betina. Karakteristik ikan dewasa sudah mulai tampak seperti fitur tubuh, warna, sirip, organ penuh, dan lain sebagainya. Ikan betina akan menghasilkan telur yang siap dibuahi dan ikan jantan mengeluarkan spermatozoid. Spermatozoid inilah yang berguna untuk membuahi telur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat berbeda di setiap tahapannya. Tahapan dari metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa, imago atau dewasa.
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Pertama, kita akan membahas tentang siklus hidup dari kupu-kupu. Telur kupu-kupu umumnya terdapat pada permukaan daun. Setelah telur menetas, ia tumbuh menjadi larva atau sering disebut sebagai ulat. Ulat membentuk diri menjadi pupa. Tahap ini juga dikenal sebagai kepompong. Setelah melewati tahap pupa, ia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Pada tahap ini, kupu-kupu melakukan proses reproduksi dengan lawan jenis. Selanjutnya, kita akan membahas siklus hidup dari katak. Telur katak berada di dalam air yang berbentuk seperti jeli atau biji selasih. Pada tahap telur akan ditinggalkan oleh induknya dan mengalami perkembangan secara mandiri. Katak mampu bertelur mencapai 20.000 telur dengan 3 kali reproduksi. Fase telur berjalan sampai kurang lebih 3 minggu. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi kecebong. Kecebong dengan jumlah banyak akan memakan cangkangnya sendiri. Kecebong akan berkembang dengan adanya kedua kaki dan membentuk organ-organ. Katak muda biasa disebut dengan katak berekor yang bernapas menggunakan insang. Katak muda akan berlangsung selama 3 minggu, selanjutnya akan menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan akan berumur sekitar 11 minggu. Selanjutnya, katak jantan dan betina akan mengalami reproduksi. Contoh yang terakhir yaitu siklus hidup dari nyamuk. Telur nyamuk berada di dalam permukaan air yang tenang atau tempat yang lembab. Kelangsungan hidup telur nyamuk umumnya membutuhkan waktu selama 2 hingga 3 hari untuk membuat telur menetas. Setelah telur menetas, muncullah larva nyamuk yang sering disebut dengan jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk hidup di permukaan air. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa tua yang disebut sebagai kepompong. Pupa ini bertujuan untuk mempersiapkan kematangan nyamuk menuju tahap dewasa. Tahap pupa juga bertujuan untuk menyempurnakan struktur tubuh nyamuk agar dapat terbang dengan baik nantinya. Tahapan pupa akan selesai setelah sekitar 12 hari lamanya. Seekor nyamuk hanya akan hidup selama kurang lebih 2 hingga 4 minggu. Nyamuk betina hanya memiliki kesempatan untuk bertelur 1 kali hingga akhirnya mati. Dan yang terakhir, bahasan kita kali ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya dan tidak melalui tahap kepompong. Tahapan dari metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, dan imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, capung, dan belalang. Pertama, kita akan membahas mengenai siklus hidup kecoa. Telur kecoa berbentuk seperti kapsul dengan ukuran yang kecil dan berwarna coklat pekat. Telur kecoa memiliki cangkang yang keras dan tidak mudah pecah, dengan memiliki semacam cairan tertentu yang merekat pada tempat telur tersebut.
telur menetas, kemudian akan menjadi nimfa atau bayi kecoa. Pada fase ini, kecoa masih sangat rentan dan belum memiliki sayap. Namun, nimfa sudah dapat mencari makanannya sendiri yang berada di sekitarnya. Nimfa kemudian menjadi kecoa muda dan berangsur-angsur menjadi kecoa dewasa yang memiliki sayap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus hidup capung. Telur capung diletakkan di dalam air, membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 5 minggu untuk menetas. Ketika keluar dari telur, larva capung berukuran kecil dan berwarna transparan. Beberapa jam setelah menetas, larva tersebut akan mengalami pergantian kulit. Larva capung biasanya mengalami 5-14 kali ganti kulit sebelum akhirnya menjadi dewasa. Capung dewasa memiliki jangka hidup yang pendek. Rata-rata, seekor capung hanya hidup selama 1-2 minggu. Pada tahap ini adalah proses perkawinan antara capung jantan dan capung betina. Dan yang terakhir, bahasan kita adalah siklus hidup belalang. Telur belalang berasal dari hasil pembuahan sel telur betina oleh belalang jantan. Waktu penetasan telur belalang berbeda-beda, bergantung pada iklim daerah tersebut. Jika di tempat tropis, telur belalang sanggup menetas lebih cepat. Sedangkan di tempat subtropis, telur belalang sanggup mengalami masa dorman hingga 10 bulan. Nimfa yaitu belalang kecil yang belum mempunyai sayap dan alat reproduksi. Fase nimfa akan berlangsung sekitar 25-40 hari. Selama fase ini, nimfa akan memakan daun-daun muda, mengalami pertumbuhan, dan mengalami pergantian kulit. Pergantian kulit pada nimfa sebanyak 4-6 kali tergantung suhu dan kelembapan lingkungan serta jenis belalangnya. Belalang dewasa sudah memiliki sayap lengkap yang sanggup dipakai untuk terbang. Sistem reproduksinya pun sudah matang dan siap dipakai untuk menghasilkan telur-telur belalang setelah melalui proses pembuahan bersama pasangannya. Telur yang dihasilkan oleh belalang betina dapat diletakkan di bermacam-macam tempat seperti di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah sekitar kedalaman 3 hingga 5 cm. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan Ibu Guru mengenai materi siklus hidup hewan. Selanjutnya, kita akan menuju menu kuis. Ini adalah menu kuis yang terdapat beberapa soal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang telah disampaikan. Mengerjakan kuis, bacalah petunjuk pengerjaan soal yang bisa kalian lihat setelah menekan tombol yang berada di pojok kanan bawah layar. Tampilan ini berisi petunjuk pengerjaan soal yang berisi tentang 1. Isilah identitas diri sebelum mengerjakan kuis. 2. Nomor soal akan otomatis berganti ketika Anda memilih jawaban. Pastikan jawaban yang Anda pilih sudah benar. Yang ketiga, perolehan nilai akan terlihat setelah kuis selesai dikerjakan. 4. Selamat mencoba. Nah, sebelum kalian mulai mengerjakan soalnya, silahkan tulis nama di kolom yang tersedia. Misalnya ditulis dengan nama Novi. Setelah kalian menulis nama kalian, kemudian menekan tombol mulai. Nah, di sini kalian sudah bisa memilih jawaban sesuai dengan soal yang tertulis.
Yang pertama, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan cara yang berbeda disebut dengan A. Siklus hidup hewan, B. Perkembangbiak hewan, C. Metamorfosis hewan, D. Pertumbuhan hewan. Jawaban yang benar adalah A. Siklus hidup hewan. Soal berikutnya, berdasarkan perubahan bentuknya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami perkembangbiakan. B. Hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. C. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan hewan yang mengalami perkembangan. D. Hewan yang mengalami perkembangan dan hewan yang mengalami perkembangbiakan. Jawabannya yaitu B. Hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. 3. Contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu A. Ayam, kucing belalang, B. Kupu-kupu nyamuk kecoa, C. Kupu-kupu nyamuk katak, D. Katak nyamuk belalang. Jawaban yang benar adalah C. Kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Pada tahapan siklus hidup hewan, hewan yang tidak melalui tahapan kepompong tergolong dalam hewan yang A. Tidak mengalami metamorfosis, B. Metamorfosis tidak sempurna, C. Metamorfosis sempurna, dan D. Metamorfosis. Jawabannya adalah B. Metamorfosis tidak sempurna. Soal nomor 5. Siklus hidup pada metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang titik-titik di setiap tahapannya. A sama, B tetap, C stabil, D berbeda. Jawaban yang benar adalah D berbeda. Soal nomor 6. Siklus hidup hewan yang tidak menunjukkan adanya perubahan bentuk pada hewan disebut dengan A. Tidak mengalami metamorfosis, B. Metamorfosis tidak sempurna, C. Metamorfosis sempurna, D. Mengalami metamorfosis. Jawaban yang benar adalah A. Tidak mengalami metamorfosis. Soal nomor 7. Pada gambar di bawah ini, hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah A. Belalang, B. Katak, C. Ayam, D. Ulat. Jawaban yang benar adalah C. Ayam. Pada tahapan siklus hidup kecoa, gambar di samping terjadi pada fase A. Kepompong, B. Nimfa, C. Ulat, D. Telur. Jawaban yang benar adalah nimfa. Pada soal nomor 9, pada tahapan siklus hidup katak, fase kecebong ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Jawaban yang benar adalah A. Berikut ini yang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ditunjukkan oleh gambar A. Ikan, B. Kupu-kupu, C. Kecoa, D. Kucing. Jawaban yang benar adalah C. Kecoa. Nah, di sini kalian dapat melihat hasil dari pengerjaannya di tampilan ini. Nah, kalian kalau mau mengerjakan dari awal, kalian bisa menekan tombol ulangi. Dan apabila mau keluar ke menu utama, kalian bisa menekan pada tombol menu. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan cara yang berbeda di setiap hewannya. Siklus hidup hewan ini
terbagi menjadi dua yang berdasarkan perubahan bentuknya, yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis dan hewan yang mengalami metamorfosis. Pada hewan yang mengalami metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan mengerjakan soal post-test dan mengisi angkat respon siswa pada Google Form yang telah dikirimkan pada WA Group. Sekian video pembelajaran ini. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.